Sising, apa kabar? Ini live dari Malaysia, Sising ya. Hai semua teman-teman, hai ladies, apa kabar? Shalom. Baik ya, sehat semuanya. Oke, mungkin sebelum mulai boleh kenalan dulu kali ya dari LG mana dan lagi sibuk apa nih? Sis Frida dulu deh. Oke, aku Frida. Saat ini aku ada di LG Casablanca. Saat ini kesibukan aku sejak pandemi ya, jadi full time mom dari dua anak, satu suami. Sekian perkenalannya. Oke ya, suaminya masih satu ya, dan dua anak. Ya banyak yang bilang, hidup LG Kokas mana suaranya? Ya boleh dikasih Yeay. love juga. Oke, thank you Sis Rida. Sising silakan. Hai, aku Ying dari LG Kim Taigon. Uh, Sekarang sibuknya dengan anak, suami sebagai seorang ibu rumah tangga. Yes, ya. Itu Kim Taeyeon sebelah mana Korea ya? Iya, Oke, oke. Ini lagi di Malaysia ya, Sising ya. iya lagi ketemu orang tua sudah lama sejak pandemi. I see, masih seneng banget. Thank you ya buat malam hari ini, buat Sising dan juga Sis Frida. Dan untuk Precious Women sekalian, sebelum kita mulai, kita ngobrol-ngobrol, mari kita boleh bersatu di dalam doa. Kita tenangkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas perkenanan-Mu, atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, di mana kami boleh belajar bersama-sama, boleh mendengarkan sharing mengenai mengampuni Tuhan. Ajar kami untuk boleh bukan hanya mengasihi, tetapi juga bisa mengampuni, terutama kepada pasangan hidup kami, kepada suami kami, atau mungkin juga terhadap keluarga kami, dan juga dalam hal apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa mengampuni tidak mudah. Kami yakin bahwa bersama-Mu kami bisa mengampuni seperti Engkau juga telah mengampuni kami terlebih dahulu. Bantu kami Tuhan, jika malam hari ini ada di antara kami yang masih memiliki luka di dalam hati kami, masih memiliki dendam Tuhan, masih memiliki sakit hati. Bantu kami Tuhan, malam hari ini, buka hati kami, sembuhkan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau, mengikuti jalan-Mu, dan mengasihi pasangan kami Tuhan. Kami percaya bahwa sharing malam hari ini dari teman-teman kami, dari Sis Frida dan juga Sising, akan menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Kami mau serahkan doa yang tidak sempurna ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay! Nah, hari ini fans dan juga Precious Night semuanya, Precious Woman, wow, ada 73 yang hadir di sini. Mana tepuk tangannya? Wah, luar biasa sekali nih. Wah iya, LG orang Korea, keren banget ya. Oh, Cindy juga kayaknya LG orang Korea nih ya. Oke, wah terima kasih banget buat 73 orang dan bahkan ada lagi 100 yang akan hadir ya, beribu-ribu yang akan hadir malam hari ini dan juga mendengarkan sharing malam hari ini, terutama satu sama lain untuk menguatkan ya Precious Women sekalian. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, Dora ada game sedikit, ada polling ya. Kita butuh partisipasi nih dari fans yang ada di sini, buat jawab aja langsung diklik atau mungkin diketik di kolom chat ya. Nanti Sis Frida dengan Sising juga ya jawab pertanyaannya. Oke, nomor 1
Nah, berhubungan dengan masa Prapaskah. Kira-kira sekarang lagi pantang apa? Ayo. Ya, aku sambil juga jawab. Ada pantang nonton TV or Netflix, pantang jajan, pantang daging, pantang marah ngomel, pantang makan yang manis-manis, pantang gorengan, pantang belanja, pantang nasi atau mie. Waduh, kalau si Frida apa? Aku sekarang lagi pantangnya TikTok. Oke, Racun soalnya tuh, banyak racunnya. nggak bisa berhenti ya kalau lihat Ya, TikTok akhirnya ya. dihapus dulu deh ya, aplikasinya. Oke, bisa ya, pantang TikTok ya. Oke, terus kalau Ying? Kalau aku pantang khawatir. Pantang khawatir. Itu nggak ada Ya, di pilihan loh ya. itu Dan sering kayaknya jadi pemicu jadi marah. Jadi kalau lagi khawatir suka overthinking jadi marah. Jadi pengen banget kali ini belajar supaya benar-benar percaya ke Tuhan. wow, that's amazing, Ying ya. Awal dari sumber yang lain-lain ya soalnya ya itu ya khawatir ya. Yeah. Oke, di sini hasil pollingnya ini ya. Oh, pantang, ada yang bilang jawab pantang BTS. Oh, ada ARMY loh ya. Kok David ternyata ARMY, luar biasa. Oke. Oh, ini luar biasa ya, suami hadir di sini ya untuk mendukung istrinya kayaknya. Oke ya, jadi tadi juga lumayan ya, ada yang jawab, masing-masing ada yang jawab, tapi masih rata nih. Nah, coba pertanyaan yang kedua. Tadi ya sebelum jam join di jam 8 malam hari ini, lagu terakhir yang kamu dengerin apa? Ayo, kalau Sis Frida apa nih? Karena tadi siang nonton Turning Red sama anak-anak, aku nonton lagunya si Four Town itu. Terus kayak nggak tahu gimana, kayak nempel banget itu, kayak di otak sekarang masih nyanyi-nyanyi sendiri. Ya, coba nyanyi sedikit. Oke. Kalau Ying apa Ying? Aku belum nonton. Aku pas banget baru sebelum ini dengar Hillsong Jesus I Need You. Itu nempel di otak. That's nice ya. Kalau aku tadi juga baru dengerin BTS tuh. Aduh. Ying ini yang terholy ya kayaknya ini ya di sini ya. Kelihatan banget ya dari jawaban nomor 1. Oh iya bener. Oke. Terus juga aku punya pertanyaan lagi nih. Ya ini iseng-iseng aja ya. Jajanan favorit masa kecil apa? Frida apa, Frid? Yang teman-teman yang lain yang di itu Google juga boleh jawab ya. Lidi-lidian, tau nggak Lidi-lidian? Lidi-lidian. Iya, yang kalau digigit kadang-kadang dia suka nancep ke gusi tuh. Gitu. Sakitnya sama seperti mengampuni. Mulai. Belum ditanya sih. Iya. Level pedesnya berapa? Yang biasa aja, yang asli Okay. original. Kirim ya Kalau Sising apa Sising? Boleh ulang lagi tadi agak nggak dengar. Jajanan favorit masa kecil. Favorit. Mainan. Apa? Makanan apa mainan? Makanan. Jajan. Makanan. Kayaknya ini orang Malaysia nggak tahu jajan ya. Kalau aku dari kecil itu doyan wonton mie. Wonton mie itu apa ya? Mie pangsit. Jadi pokoknya tiap kali pergi pasti mie pangsit. Luar biasa nih, sekolahnya beda soalnya ya. Iya, kalau kita jajanannya lidi, kalau dia wonton mie, keren banget dah. Ya, teman-teman nih di UPM juga ada. Ini kayaknya sekolahnya sama nih. Ada yang jawab, Hartina jawab makaroni pedas, iya kan? Iya, ini sekolahnya sama nih ya. Ya, luar jauh Malaysia beda ya, berat jajanannya. Kayaknya mahal uang jajan saya sih. Berat. Kalau di Malaysia abang-abangnya tuh gimana jualannya? Oke. Gak ada abang-abang sih di toko. Lebih ke food truck kali ya kalau di sana tuh ya, bukan jajanan dorong-dorongan. Keren. Iya. Nanti aku juga mau anak aku jajannya wonton mie. Oke, next ya. Oke, ini polling lagi. Oke, would you rather pilih nih yang mana? Kalau live in the city or live in a small town? Frida. Small town. Small town. Kalau Ying? Kalau aku small town juga.
Oh, biar nggak banyak huru haranya ya. Kita masa tua. Kalau sekarang ya masih di kota, Yes. harus di kota ya kan. Yes. Oke, kalau ini give up cake for 1 year or give up gorengan for 1 year. Oh no. Silakan Sis Rida. Cek lah, gorengan kan hampir tiap hari, apa-apa juga digoreng kadang-kadang. Hidup Iya kan? gorengan. Nah, mana bisa. Yes, yes, yes. Kalau Ying? Sama cake lah. Oh iya, aku pikir kamu nggak makan gorengan loh. Makan kerupuk. Oke, oke, oke. Oh iya, di polling di GoPlay juga ada ya untuk fans sekalian. Ini ada yang mendukung nih, Ying, hidup jajanan Malaysia. Oke, yang terakhir, arrive early to the party atau leave late to the party. Frida, Early. arrive early. Habis makan pulang ya. Karena orangnya tuh kayak kayak berasa punya utang gitu daripada di rumah bolak-balik udah jalan aja deh gitu. Alright, oke. Kalau Ying gimana? Kalau aku pilihannya pas-pasan, nggak early, nggak late, pas-pasan. On time. On time datang, on time pulang ya. Iya. Kalau si Frida soalnya bantu-bantu dekor dulu. Jadi dia arrive early. Ya. Oke, thank you Sis Frida dan juga Sis Ying buat gamesnya. Untuk teman-teman boleh dijawab ya. Oke, nih kita lihat nih. Yang lain gimana nih? Ya. Give up wah, nggak ada yang milih give up gorengan kayaknya ya kalau di kita ya. Hidup gorengan. Oke, thank you fans yang udah jawab juga. Nah, kita langsung masuk nih ke dalam Can I Forgive ya, topik kita malam hari ini di Precious Moment Night. Mungkin aku boleh nanya dulu ya ke Sis Frida, kemudian boleh nanti Sising gitu ya. Kalau dalam pernikahan, kalau boleh tahu nih Frida udah menikah berapa lama nih? Kita menikah di tahun 2012, jadi tahun ini kita masuk ke 10 tahun pernikahan. Wow, decade, luar biasa. Kalau Ying? 10 tahun dan? Sama, aku sama Frida sama. Dari 2012, jadi ini 10th anniversary. Wow, amazing ya. Waktu itu gedungnya kebetulan sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan, ya. I believe this not easy ya, 10 tahun. Dan kalian ada di sini, berarti pernikahan kalian yang masih langgeng, tentu saja gitu ya. Tapi boleh diceritain nggak, apakah ada masalah yang besar gitu dalam pernikahan kalian? Dan bahkan itu mungkin menyakitkan. Silakan Frida. Oke, kalau dalam pernikahan ditanya ada masalah apa, aduh, kita bisa ngelis sampai pagi ya. Tapi kalau boleh sharing, masalah terbesar yang kami pernah hadapi itu di tahun 2019. Kalau teman-teman di sini dan aku yakin di sini juga pada tahulah layangan putus. Precious Ladies pasti udah tahu nih kan, walaupun nggak nonton serialnya seriesnya lengkap, tapi warawiri di mana-mana tahu lah ya itu kira-kira tentang apa gitu ya. Nah, hal itulah yang sempat mampir di kehidupan pernikahan aku bersama Lukas di tahun 2019. Yang membedakan dengan layangan putus pasti endingnya ya. Kalau di layangan putus ya mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sedangkan kami puji Tuhan sampai saat ini kami dipelihara Tuhan dan kami masih tetap berada dalam satu naungan pernikahan gitu. Itu Miss Dora. Jadi di tahun ke-7 gitu ya. 6 ya kira-kira 6. Ke-6 ya. Ya ke-6 dicoba ada yang mampir gitu ya dalam pernikahan kalian dan puji Tuhan justru kalian bisa melewatinya ya. Ya. Boleh cerita sedikit nggak bagaimana perjalanan kamu bisa memaafkan sedangkan banyak wanita-wanita di sana yang menghujat?
Siapa? Siapa namanya ya? Kirana ya? Ya, jadi ya bagaimana aku bisa melewati proses itu ya? Puji Tuhannya, Tuhan tuh luar biasa ikut campur tangan ya. Jadi di hari itu, di suatu sore hari yang cerah, sore hari ada yang cerah ya? Sore hari yang cerah, tiba-tiba suami menyampaikan pengakuannya gitu ya, bahwa ternyata itu kan di tahun ke-6 pernikahan ya, bahwa ternyata sudah 1,5 tahun berjalan dia punya affair gitu ya, dan ya pada saat mendengar berita itu sebetulnya perempuan itu kan punya radar ya. Sebetulnya walaupun kita nggak mendengar langsung dari orangnya, kita pasti merasakan pasti ada yang nggak beres gitu dalam pernikahan. Ya. Puji Tuhannya hari itu Tuhan benar-benar jaga hati aku sehingga aku bisa merespon apa yang aku dengar dengan kepala yang dingin, dan pada saat itu juga aku mengambil keputusan untuk aku mau mengampuni. Saat itu juga aku ambil keputusan untuk aku mau mengampuni. Aku nggak tahu gimana caranya, aku nggak tahu apakah nanti aku akan berubah pikiran atau gimana gitu. Pada saat itu aku nggak tahu. Pokoknya aku cuma pengen Tuhan, aku mau bantu aku. Udah itu aja sih. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh banyak banget ikut campur tangan dalam aku diproses, sehingga akhirnya saat ini kami bisa terus bersama, dan aku juga bersyukur bisa bersama-sama diproses, bertumbuh, dan sekarang bisa melayani pasangan-pasangan lainnya yang mungkin punya struggle yang sama gitu. First thing first, I'm sorry that I have to bring this one up ya, Frida. I know that it's not easy gitu ya kalau aku tentang forgive gitu ya, and then aku tahu aku harus bawa luka kedua para pembicara aku untuk naik lagi gitu. Sedangkan gimana rasanya Frida saat itu gitu? Mungkin ada di antara kita di sini gitu ya, para precious women sekalian, ya mungkin amit-amit ya ada yang mengalami hal yang sama. Saya nggak pingin itu juga terjadi pada yang lain gitu ya. If kamu boleh share sedikit nggak perasaan apa yang kamu alami saat itu sehingga kamu bisa begitu tabah gitu ya, bilang yes aku mau mengampuni saat itu juga. Karena aku yakin juga ya, ini bahwa Tuhan yang menggerakkan hati aku ya. Kalau aku yang aku dengan segala keegoan aku yang meledak gitu, pasti cara merespon aku tidak akan seperti itu. Tapi Tuhan benar-benar membuat aku cukup rendah hati untuk mengakui bahwa aku juga bukan pasangan yang sempurna. Aku juga bukan istri yang sempurna gitu. Aku juga punya banyak meninggalkan banyak luka sama pasangan aku, dan bukan berarti aku membenarkan apa yang dia lakukan ya. Tapi maksudnya aku cukup dibuat mengerti sama Tuhan bahwa aku juga butuh pengampunan gitu, sehingga aku melepaskan pengampunan itu karena aku juga butuh untuk diampuni gitu. Kenapa akhirnya bisa diproses, dan itu kan begitu aku bilang aku mau mengampuni, terus kan bukan serta-merta besoknya bim salah bim semuanya seperti tidak terjadi apa-apa, bangun tidur I love you, kan nggak gitu juga ya. Masih ada kepahitan dalam hati, pasti di dalam hati juga masih ada marah. Perasaan-perasaan seperti itu tuh wajar karena kita kan manusia ya kan, kita kan bukan robot atau komputer yang tinggal delete terus udah gitu lupa begitu aja. Dan
menjalani prosesnya. Aku bersyukur, aku percaya kita itu kan suami istri sebetulnya adalah satu tim ya. Jadi kalau kita bersatu, maka pasti kuasanya akan sangat besar gitu. Kita mulai dengan kita sepakat untuk membangun jam doa bersama. Terus juga aku bersyukur gitu ya, suamiku itu mau diproses bersama sehingga dia juga mensupport aku dalam proses healing aku. Dia juga berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik lagi gitu ya. Dan di lain pihak aku juga sebagai istri, aku berusaha untuk membuat dia nyaman. Dengan cara apa? Dengan tidak mengungkit-ungkit, dengan tidak nyindir-nyindir gitu ya. Karena aku pengen dia merasa seutuhnya menyadari bahwa dia sudah diampuni dan dia itu dikasihi gitu. Ya kita sama-sama healing lah sebenarnya. Jadi kalau dilihat kesannya kok kayak ini istrinya nih yang disakitin gitu, tapi karena aku juga ya percaya, aku juga menyadari bahwa aku tidak sempurna, jadi aku menjalankan proses healing itu bersama-sama gitu. Dan tentunya dengan support system yang positif ya, ada LG, ada komunitas OJF. Nggak kebayang kalau misalnya pada saat aku punya masalah itu justru aku larinya ke teman-teman yang toksik gitu ya, curhatnya sama kumpulan ibu-ibu yang tersakiti dan tidak bisa memaafkan, pasti input yang aku terima juga beda kan, pasti kan mereka justru akan yang aduh suami lu tuh gitu tinggalin aja gitu kan, bisa aja kan, tapi karena aku ada di komunitas yang positif seperti warga kedua ya, jadi aku juga merasa disupport untuk bisa cepat pulih dan merasa aku nggak sendirian gitu. Hatiku bergetar loh dengernya, Frida. Kenapa? Gempa ya? Gitu. Gempa di situ. Iya, gempa nih hatiku. Ya. Dan mungkin hati yang wanita yang ada di sini, bahwa kamu begitu hebat, gitu ya, kalau aku boleh bilang bahwa ya pertanyaan besar gitu ya kalau muncul di otak mungkin yang ada di sini, kok bisa ya gitu loh. Apalagi yang kalau aku kenal gitu ya, seorang Frida yang jebret gitu ya, yang langsung to the point, yang ya kalau I can say gitu, keras juga gitu ya. Dan pada saat itu memutuskan untuk boleh memaafkan dan ya dan bisa nggak ngungkit-ngungkit, itu satu hal yang susah yang dilakukan oleh seorang istri. Ya, biasanya kita suka mengungkit-ngungkit apalagi kesalahan gitu. Proses apa yang kamu lalui, aku pengen tahu, dan mungkin yang di sini juga pengen semua tahu gitu. Aku yakin gak semudah membalikan telapak tangan yang tadi kamu bilang, gak mudah langsung cium-ciuman besokannya gitu ya. Maafkan, oke, it's okay gitu. Gitu. Kayak cuman minta maaf jatuhin makanan ya, nggak apa-apa. Ya, yang di sini tuh aku pengen tahu banget bahwa prosesnya sampai kamu it's okay, apakah memang tiba-tiba dapat I can say mungkin hikmat dari Tuhan atau gimana, Frida? Aku penasaran banget sih. Sampai aku mau memaafkan, aku mau berproses bersama, mau berdoa sama dia, mau healing sama-sama dan tidak ngungkit-ngungkit. Silakan, Frida. Ya pasti pertamanya itu yang aku bilang ya, pertama aku mau. Jadi setelah aku mau itu ya aku percaya Tuhan juga berperang gitu bersama dengan Rohku. Jadi bener banget nggak gampang di awal masih itu kan Maret 2019 ya. Sepanjang 2019 itu ya babak belur dalam artian pahitnya itu ya berasa gitu ya. Untuk mengampuni memang tidak mudah gitu. Tapi yang bisa aku lakukan adalah aku percaya gitu ya. Jadi kan sebenarnya rumah tanggaku itu bisa dibilang
sebelum itu juga dibilang keluarga yang harmonis banget juga enggak gitu ya, bukan yang hangat-hangat banget gitu ya. Lebih ke adem ayem gitu, tapi nggak pernah ribut juga gitu. Nah, aku tuh denger satu sermon tentang pernikahan, di mana di sermon itu tuh diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus tuh pernah melakukan mukjizatnya yang pertama tuh justru di pernikahan di Kana, ya. Pada saat itu dia merubah, karena pengantin sudah kehabisan anggur gitu ya, ibaratnya itu udah kehabisan cinta ya. Tuhan Yesus tuh turun tangan untuk merubah air yang tadinya tawar, dia rubah menjadi anggur yang manis, bahkan lebih manis dari anggur yang sebelumnya. Itu sih yang aku sekarang rasakan gitu. Kalau dibilang tantangannya itu luar biasa setiap hari ya. Namanya kita sudah bilang mau untuk mengampuni, pasti ada yang tidak senang. Siapa yang nggak senang? Yang nggak senang kan iblis. Iblis tuh pasti akan kilik-kilik terus tuh. Ada aja. Aku kan di rumah ya, ibu rumah tangga gitu. Jadi di saat-saat yang memang kayak lagi kosong gitu, misalnya lagi cuci piring lah gitu, bisa aja gitu si iblis tuh kilik-kilik gitu, bawa lagi kenangan-kenangan masa lalu, itu bisa banget gitu. Atau misalnya hal-hal kecil di rumah yang terjadi. Biasanya kan kalau laki-laki suka sembarangan ya, kayak taruh baju kotor di sembarang tempat gitu ya, nggak di tempat keranjangnya gitu ya. Itu sambil aku beres-beres rumah tuh aku bisa diserang sama iblis. Tuh kan, suami lu tuh nggak menghargai lu, suami lu tuh nggak nganggap lu berharga, dan dia tuh nggak peduli lu seharian ini udah capek gitu. Jadi iblis tuh bisa aja kilik-kilik terus gitu loh. Tapi ya sebenarnya yang bisa aku lakukan adalah aku yang ngadu gitu sama Tuhan aku diganggu nih gitu kan, minta Tuhan untuk belain gitu, karena kalau dengan kekuatan aku ya mana bisa gitu. Tapi biarlah dengan kita bilang mau pada Tuhan, berarti kita udah mengundang dia, dan dia yang akan berperang buat kita. Jadi yang bisa aku lakukan ya itu, dan tiap hari harus didetoks sih. Jadi ibarat kata kayak gelas bening dengan air yang bening itu kalau ditetesin itu melambangkan hati kita yang masih bersih gitu ya. Terus kita tetesin betadin gitu, itu melambangkan seperti ya ditetesin luka gitu kan. Jadi satu gelas itu kan warnanya jadi keruh semua kan. Nah, gimana nih caranya supaya jadi bening lagi? Caranya ya kita harus masukin terus air yang bersih ke dalam gelas itu sampai luber-luber. Kalau kata LGL aku sampai belendek katanya gitu, ditumpahin terus sama itu. Akhirnya kan air yang tadinya kotor gitu ya, kita isi terus sama sesuatu yang positif. Kita baca firman, kita dengan sermon-sermon yang membangun, kita bergaul dengan orang-orang yang positif, kita membangun jam doa, kita siram terus. Akhirnya kan lama-kelamaan air yang terus itu jadi bening lagi kan. Nggak langsung jadi bening sehari satu gayung, hari satu gayung, ya akhirnya kan bening juga gitu ya. Yang penting kita taat dalam prosesnya, jangan menyerah gitu sih sis. Pasti udah ikut MLFD ya, Marriage for Life nih kayaknya ya. Iya, ikut dong. Luar biasa sekali. Ya, jadi pertama mesti mau ya, kemudian melibatkan Tuhan, terus pegang Tuhan walaupun dikilik-kilik ya sama iblis tadi ya. Jadi ketika itu ada sesuatu yang disampaikan sama iblis, kita tetap ngandelin Tuhan, dan jangan lupa tetap berkomunitas ya, karena kita juga dikuatin ya di komunitas gitu ya Sis Frida ya. Iya. Taat. Yes. Thank you Sis Frida. Nanti aku akan balik lagi ke kamu. Mungkin ke Sising ya saat ini. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mengalami masalah yang serupa gitu ya dalam pernikahanmu yang sudah 10 tahun juga gitu? Apa sih masalah yang ya paling besar lah boleh dibilang gitu? Silakan.
Kalau saya sama Adi, masalahnya dari dulu itu awal-awal pernikahan, mungkin di masalah komunikasi ya. Jadi dua-duanya mungkin saling sibuk. Jadi adik sibuk di kerja dia, aku sibuk di rumah tangga. Karena kita merasa ya udah masing-masing ada bagian masing-masing. Jadi itu bagian kamu, itu bagian aku. Jadi walaupun kita married, tapi kita tidak kompak gitu loh dari dulu. Jadi kalau awal marriage kita bisa tahan, bisa toleransi ya, bisa oh ya udahlah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu dalam proses building satu tembok gitu loh. Kita membangun satu tembok dengan tiap kali ada bermasalah kita coba ya udah ngalah, diam daripada komunikasi. Tiap kali kita bermasalah kita taruh satu bata. Dan sekian lama setelah berapa tahun kemudian kita jadi tidak kompak dan makin merasa marah terus, merasa kayak aku mau ke kiri, dia mau ke kanan, aku mau ini, dia mau itu, atau tidak bisa saling mengerti atau saling mengasihi gitu loh. Jadi lama-lama setelah berapa lama ya paling sampai puncak itu saat punya anak kedua, sedang hamil dan Adi itu mau mulai usaha sendiri. Dan itu memang luar biasa ya karena pertama kali dari kantor yang udah yang lumayan besar dan udah nyaman ambil gaji tiap bulan. Jadi mau mulai coba bisnis sendiri itu anxiety-nya tinggi. Si Adi jadi fokus banget ke kerjaan bisnis ya. Jadi pernikahan kita itu relationship kita udah secara autopilot dari saat kita nikah gitu loh. Kita tidak pernah memupuk, tidak pernah ngedate, kita tidak pernah nanya kayak how are you, darling, mau apa segala gitu. Jadi benar-benar autopilot tiap hari urusan dia sibuk dia, urusanku sibuk urusanku, aku anak lah. Jadi nggak pernah perhatiin. Dan sering karena itu tidak kompak, jadi kayak sering kalau aku ngomong sesuatu, kasih input segala gitu, merasa kayak musuhan gitu loh. Aku kasih tahu ini, dia malah kayak nggak mau denger deh, nggak percaya deh, pokoknya enggak deh, enggak. Jadi kayak nggak peduli input aku, malah merasa dia mau musuh, nggak mau kalau aku bilang dia maunya B, mungkin di dalam hati dia merasa iya benar juga, tapi karena gengsinya gitu loh. Dulu kan aku sampai mentoknya aku bilang ini gengsimu itu tinggi sampai langit tuh, kamu bisa kenyang tuh kalau makan egomu itu tidak penting, tapi kenapa kamu itu gak mau ngomong baik-baik, dengar kita bicara tentang kita bahas dengan future together ya, in the nice way. Tapi tiap kali bahas itu pasti berantem dan gak percaya gitu loh. Dan mentoknya dalam bisnis ya yang di posisi yang aku merasa dia harusnya melakukan next step dan dia merasa no, gue nggak mau dengerin apa atau ikut nasihat lu atau merasa iya memang benar tapi just simply not doing it. Dan akhirnya bisnis suamiku kena kasus, kita harus stop total dari sejak pandemi sampai sekarang, belum bisa mulai, belum bisa ada income sama sekali, dan lebih beratnya kita kena penalti yang lumayan besar. So di dalam posisi yang dimana kita lagi membangun financial stability, terus kita drop lah total sekarang. Dan itu yang luar biasa, yang susah terima dan percaya.
Karena khawatir ya, kalau saat di pandemi nggak ada duit, terus kena penalti, nggak ada duit masuk. Itu yang panas-panasnya kita gitu loh. Dan on top of that, kayak selain itu kayak masalah dengan mertua dan ipar juga somehow membuat pernikahan kita itu gak lancar-lancar banget, Dora. Oke. Belum selesai kasus yang satu, datang kasus mertua gitu ya, dan ipar gitu. Iya, betul-betul. Jadi yang aku boleh tangkap ini berarti baru kejadian ya, karena pandemik ya. Jadi istilahnya kasus yang meledaknya di pas pandemik di tahun 2019 gitu. Iya. 2020, sorry. Awal 2020. Kira-kira Februari. Iya, baru banget ya berarti ya. Setelah berarti berapa tahun kamu bertahan ya dengan masing-masing, dengan masalah komunikasi yang ada kayak sama tembok gitu ya. Kalau boleh dibilang, karena juga ego suaminya tinggi sekali gitu kalau saya boleh tangkap. Kemudian belum lagi ada masalah mertua dan ipar gitu. Lalu bagaimana kamu menghadapi itu semua? Belum lagi ada finansial juga. Buat itu sebenarnya dulu suka marah ya, kayak dulu responnya karena masih kalau masalah awal-awal itu suka marah karena aku orangnya lumayan blak-blakan dan straightforward banget ya, jadi sering menyakiti hati dia. Terus di saatnya mentok banget, aku lari ke Tuhan gitu loh, karena kayak seandainya udah there's no way out gitu loh, aku udah lakukan sebisa kekuatan aku ya, jadi untuk cari solusi untuk masalah berdua gitu. Tapi kayaknya kenapa nggak bisa gitu loh, masih berantem terus, tiap hari berantem tuh di rumah tangga itu isinya panas terus. Dia pulang kayaknya bawa minyak gitu loh, jadi meledak tiap hari di rumah. Terakhirnya aku doa deh, Tuhan aku udah nggak kuat gitu loh, aku udah nggak tahu gimana, aku udah lupa rasanya happy itu apa. Emang kayak pernikahannya tuh gak pernah happy gitu loh, apa salah nikah apa gimana gitu loh. Dan di situ Tuhan somehow give a way out saat aku menyerah gitu loh. Mulai aku kenal dengan LG ku, Adi ikut LOJ conference, terus aku masuk LJF, ada Komsel yang sekarang masih di Kelapa Gading. Dan dari situ aku mulai tuh belajar seperti Frida bilang kan, kayak saat kita masuk ke kelompok komunitas yang positif, kita belajar di situ. Kayak aku mulai belajar, oh ternyata tiap pasangan lain juga menghadapi yang sama. Dan dengan bahan-bahan tiap minggu dari LG itu, aku mulai belajar gitu loh, mulai belajar. Dan di sana mulai kenal sama Tuhan. Jadi saat karena kasus itu, puji Tuhan itu lebih bisa, saya itu kita udah lebih mengenal Tuhan ya, jadi meledaknya, marahnya setelah itu kita ada rekonsiliasi karena masih ada Tuhan di dalam hati kita, di pernikahan kita, jadi kita lari lagi, mencari lagi ke Tuhan, gimana nih ini Tuhan, jadi di situ lebih bisa tenang setelahnya dan bisa percaya gitu loh, tidak merasa panik tiap hari ya, kayak mikir hari ini makan apa, ini tiap hari duitnya udah berkurang, kapan nih ini duitnya udah bisa mulai bisnis gitu loh. Tapi somehow Tuhan seperti selalu berbicara di dalam hati, di dalam otak itu, nggak apa-apa,
not to worry, nanti semuanya akan fine-fine aja gitu loh. Jadi itu yang kuncinya buat aku sampai saat ini bisa just hidup dengan tenang, dengan bisa menjalani yang lain tanpa merasa kayak wah kayaknya udah aku mau pengsan gitu lah. Oke. Ini masalah yang berbeda gitu ya. Tapi kalau Dora boleh bilang juga sangat berat gitu ya. Apalagi juga melibatkan financial gitu ya untuk precious women semua yang ada di sini. Dan saya melihat satu transformasi yang luar biasa ketika kita berserah, ketika kita berada di titik terendah, kita udah nyerah, nggak tahu lagi mau ngapain dan mengandalkan siapa kita. Dan kita ingat Tuhan gitu. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan membuat Ying dari yang suka marah-marah, suka yang panik, dan juga pastinya juga ya siapa yang nggak panik ya di pandemik lagi gitu kejadiannya. Lu sih nggak dengerin kalau gitu, kalau boleh ngomong ya. Iya Ying ya. Lu sih nggak dengerin gue gitu ya kan kalau boleh. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan gitu dan mau malah poin ke suami kita gitu. Tapi di sini malah Ying menemukan ketenangan dan damai sukacita yang luar biasa. Dan itu karena Ying surrender gitu ya, karena Ying berserah sama Tuhan. Iya benar. Yes. Apakah ini terjadi juga ketika bersama mertua dan ipar, Ying? Boleh diceritain lebih lanjut? Kalau mertua sama Ipa juga lumayan heboh tuh. Karena masing-masing aku sama Ipa punya luka batin masing-masing ya. Jadi aku ini kekurangan kasih dari kecil karena orang tua udah cerai. Jadi love tankku itu consider lumayan kosong ya. Jadi aku selalu merasakan itu aku anak itu unwanted, nggak disayangi, kayak merasa aku itu seperti sampah di dalam keluarga, seperti yang lebih lah, yang nggak dibutuhkan, yang membawa bukan kedamaian tapi membawa masalah. Papiku kan papaku nikah lagi dengan partner yang lain dan punya 2 anak. Jadi aku punya 2 adik tiri, dan aku sempat hidup dengan ibu tiri lah. Jadi itu luka batinnya udah bawa dari sana sampai aku nikah dengan suamiku. Dan di mana saat iparku balik ke Indonesia for good, itu aku merasa kehilangan mother figure di dalam hatiku gitu loh. Karena mertuaku itu sayang banget sama aku sampai orang lain ya anggap mereka kira itu aku itu anaknya mertuaku. Kalau suamiku itu mantunya gitu loh, sampai begitu deket. Dan satu hari saat mertua ipar balik dan banyak masalah-masalah yang ya biasalah mertua ipar dengan perselisihan, dengan merasa seperti dimusuhi, dijauhi, merasanya kayak aku lakukan apa itu juga salah gitu loh. Kayak di saat ipar ada, aku kayak aku lakukan ini disalahi, aku lakukan itu dimarahin, sampai aku itu merasa sampai karena konflik banget ya, berantem terus sampai aku melukai mereka lukai aku. Jadi sampai mertua pernah ngomong sesuatu yang sangat menyakiti hatiku, dan sampai aku ketemu counselor yang nasihati, bilang gini, kamu harus maafin mereka, itu nggak bagus buat kamu. Nanti kan kamu membenci mereka, kesel sama mereka, nanti mereka nggak bisa masuk surga karena kamu juga boleh masuk itu loh. Aku sampai benci itu, aku jawab dengan spontan, nggak apa-apa Bu, yang aku turun ke neraka juga nggak apa-apa, yang penting mereka nggak masuk. Terus kayak sekarang aku mikir-mikir, gila aja aku berani ngomong segitu-gitu ya. Jadi kondisinya panas, dan di satu sisi
relationship aku sama Adi itu juga panas dan tidak kompak. Jadi aku benar-benar aus banget di dalam love tankku ya. Benar-benar aku merasa pernikahan ini isinya cuman anger, benci, berantem, tidak ada damai sama sekali di dalam hidupku gitu. Karena aku juga dengan masalah yang tumpuk dari suami, dengan mertua dan ipar, aku juga mempengaruhi anak-anakku sih. Jadi kayak sering marah ke anak, sering kayak tidak bisa mencintai, tidak bisa memberi mereka satu rumah tangga yang adem gitu. Yes. Mungkin ada di antara juga ya, di antara precious woman yang hadir di sini yang punya masalah juga dengan bukan hanya dengan mertua, tapi ini ditambah sama ipar gitu ya. Kalau boleh dibilang Frida pihaknya cuman ada satu, ini ada pihaknya ada banyak ya. Kalau boleh dibilang gitu ya. Lalu gimana proses kamu boleh meredahkan kepanasan yang ada gitu. Tadi kayaknya kiri kanan panas gitu ya. Iya. Kebayang sih kamu mau lari kemana gitu. Bagaimana kamu bisa meredakan kepanasan itu, bahkan panas di dalam hatimu dan mengampuni. Dan itu proses sangat panjang ya. Aku tidak bisa langsung mengampuni dengan suami, dengan mertua, dengan ipar karena di diriku sendiri dari kecil sudah haus banget. Jadi itu prosesnya panjang. Di mana aku mulai ketemu LJF, di LG mulai belajar, dan di satu sisi aku mulai menjalani 5 senjata. 5 senjata yang aku mulai tiap hari misa pagi, itu senjata pertama, yang kedua rosario, ketiga aku baca firman tiap hari, dan dari dulu merasa aduh ini apa sih ya, baca firman malas banget gitu. Terus keempat aku puasa. Aku puasa, dan kelima itu aku ngaku dosa sebulan sekali. Itu pas aku dikenalin sama temanku, tetanggaku, dia cerita gitu loh. Aku kenal tetanggaku ini juga itu luar biasa banget, di mana aku hamil pertama yang pendarahan terus, dan di mana dokter udah bilang ini cuma ada 50% ya. 50% anak ini mereka akan usaha untuk selamatkan. Di masa itu yang aku paling lemah, aku paling ketakutan, Bunda Maria mengirim message ya ke temanku tetangga ini. Dia bilang, tolong kamu samperin Jing, ceritakan apa pengalamanmu saat kehamilan dia yang luar biasa juga. Dan di situ aku belajar karena dia cerita, oh ini dia seorang wanita yang sangat luar biasa, yang diberkati, yang dekat sama Tuhan. Jadi dia diajarin untuk menjalani 5 senjata ini. Dan tiap hari aku lakukan itu. Seperti Frida bilang, tidak langsung hari ini lakukan, hari ini seminggu aku lakukan ini semua, besok jadi aku tenang, aku masalah semuanya beres. Tidak, tentu tidak. Itu aku menjalankan itu lama. Dulu aku ajak Adi itu, ayo Adi, ayo bareng deh, aku sendiri, kita bermasalah bareng-bareng kan, kita jalanin bareng-bareng. Tapi dia nggak mau, pokoknya apaan sih, nggak mau ah. Jadi aku jalanin sendiri, di mana aku merasa aku itu benar-benar kayak di dunia ini cuman aku sendiri doang, aku alone banget, kayak gak ada suami, gak ada siapa yang support, dan papa mamaku kan jauh ya, dan aku nggak berani cerita gitu loh. Jadi apa yang aku bisa lakukan saat aku menangis itu, aku nyetir lari ke gereja. Aku pernah lari ke gereja saat lagi ada pengakuan dosa. Aku pakainya baju yang tidak sopan, celana pendek dengan singlet, itu sangat seksi. Aku nggak peduli. Pokoknya aku lari ke gereja, dan aku pas lihat ada pengakuan dosa, aku ngantri dan aku nangis di situ.
sampai kayaknya Romo agak kaget nanya, Bu, dari lingkungan mana, Bu? Dan itulah kalau ditanya gimana bisa lewati itu, gimana bisa memaafkan suami, di mana aku udah merasa dia sudah tidak mencintai aku. Aku dulu pernah nanya Adi tuh sampai kita berantem terus sampai nggak ada tenang, nggak ada damai di keluarga. Aku nanya ke dia, Adi, kamu masih mencintai aku tidak, nak? Kamu masih, you still love me or not? Karena aku merasa sepertinya suamiku ini sudah gak ada cinta buat aku. Aku sakit, aku eczema parah. Aku minta aku mau perobatan. Aku mau ke dokter ke Singapura. Tapi dia menjawabnya dengan tidak. Enggak, itu Singapura mahal. Aku sakit banget di hati. Saving ada. Kenapa istrinya dia lihat aku sengsara, aku eczemanya bukan yang biasa, aku sampai tidak bisa nyetir, tidak bisa mandi, tidak bisa tulis, nggak bisa pegang pen. Aku sampai mentok baru minta, aku boleh nggak? Aku mau ke dokter, tapi dia jawabnya enggak. Dengan alasannya mahal, bukannya tidak ada duit, tidak ada saving, tapi dia jawabnya cuma mahal itu. Dan itu titiknya yang aku lumayan hancur, dan setelahnya lanjut dengan masalah financial, dia drop, dan aku kesel banget karena kenapa sih kamu nggak pernah mau dengar aku gitu loh, kenapa sih? Itu Dora. Aku speechless. Luar biasa ya, yang sungguh memberkati dan sungguh menginspirasi, di mana kamu membuat keputusan terlebih dahulu untuk kamu mau gitu ya, mau mengampuni, kemudian mau juga mengobati diri kamu sendiri dulu gitu ya, dan mengampuni diri kamu sendiri dulu gitu, dengan ya tentu saja mencari teman, tetangga tadi ya, atau mungkin komunitas yang justru yang membangun ya, kalau boleh dibilang gitu. Bukan ke teman yang kalau kata Frida juga tadi, yang jangan-jangan yang toksik gitu ya, kalau dalam tanda kutip, malah jadinya bisa-bisa kita mengeluarkan kata cerai gitu ya ke suami kita gitu. Tapi kamu memutuskan untuk berlari ke gereja, ke Tuhan, dan juga punya teman yang luar biasa, punya komunitas yang luar biasa. Tadi ada 5 senjata, langsung aku catet ya. Ada misa pagi, lalu rosario, baca firman, puasa, dan ngaku dosa. Itu luar biasa, kamu punya hati yang diteguhkan sehingga kamu bisa menjalani itu semua dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kamu, dan tentu saja juga akhirnya bisa mengampuni diri kamu sendiri, apapun yang terjadi gitu ya, walaupun yang di luar sana nggak terima kamu, suami kamu juga mengabaikan kamu, kalau boleh saya bilang gitu ya, tapi kamu yakin Tuhan tidak mengabaikan kamu, Tuhan sayang sama kamu ya, Ying. Ying, pernah nggak, kalau tadi Frida pernah dikilik-kilik ya, nggak tahu tuh dikilik-kilik siapa ya, dikilik-kilik sama yang jahat tentu saja gitu ya, kamu sudah mengampuni, kamu bisa sesantai ini sekarang ngomongnya gitu ya. Padahal kalau aku mungkin di posisi kamu, dan mungkin wanita-wanita yang ada di sini ada di posisi kamu, belum tentu bisa setenang ini ngomongnya gitu ya. Pernah nggak keinget-inget lagi, kesel lagi, marah lagi dalam baru ya berarti ya, dalam tahun-tahun ini gitu, dan kemudian gimana cara kamu mengatasinya, baik ke suami kamu ataupun ke mertua dan ipar? Silakan Ying. Ya Dora, kalau ditanya pernah dikitik-kitik ya, iya, itu pernah banget. Aku belajar. Sebenarnya aku sadar ya, dulu kan aku pas punya masalah, pas berantem itu aku sering mencari, merasa aku itu kasihan, kayak kenapa sih kalian lakukan itu ke aku gitu loh. Aku memang salah apa gitu loh. Aku merasa apa karena benar-benar aku amantet ya, nggak ada yang sayang. Dan setelah aku menjalani ini semua, dan saat ini aku bisa ngomong dengan tenang, itu karena aku merasakan, aku belajar dari situ itu
semua masalah itu kita tahulah kita nggak bisa kontrol mengubah orang lain kecuali kita berubah sendiri. Kita bisa paksa tuh Adi untuk berubah gini, kita bisa paksa, tapi isinya dengan marah, kita paksa, tapi dia bisa berubah di muka, tapi tetap hatinya tidak berubah. Jadi itu percuma, masalahnya akar yang sama akan tetap di situ gitu loh. Dan aku realize ya, iya masalah terjadi, mereka bisa salah, tapi aku sendiri juga, seperti kita clap hands ya, tepuk tangan. Satu tangan itu tidak akan membuat suara, tetapi ada dua posisi di sini, dua orang di sini kita tepuk tangan, kita membuat impact suara yang kencang gitu loh. Jadi di satu sisi Adi punya masalah dan di satu sisi aku sendiri juga punya masalah sendiri. Seperti Frida bilang, kita semuanya tidak sempurna. Suami tidak sempurna, aku juga tidak sempurna. Jadi saat aku mau berusaha untuk tenang, selalu datanglah pancingan gitu. Tuh kan, Adi, kamu rasa itu Adi masih sayang kamu? Tuh kan Adi tuh nggak mau denger tuh. Tuh kan mertuamu ya. Ya kamu salah apa? Harusnya kamu benar tuh, kenapa kamu kok gitu ya? Jadi pancingannya selalu bukan kasih tahu fact, tapi dia pancingannya selalu kasih pertanyaan gitu loh. Biar kita yang makin panas sendiri, makin panas sendiri, makin merasa tidak adil gitu loh. Segala sesuatu yang kita menghadapi itu so unfair gitu loh. Kenapa itu terjadi di aku gitu? Mulai di situ kita mulai marah. Nah, kalau kita merasa tidak adil, nggak mau terima, pokoknya aku mau fair. Aku benar kok kenapa aku disalahin, aku benar kok kenapa aku nggak didengerin, aku benar kok kenapa aku dicuekin, dimarahin, dibenciin gitu loh. Dan aku sampai mentoknya, aku duduk di depan Gua Maria, pancingan itu tidak pernah stop gitu loh. Dia kayaknya datang terus. Saatnya kita lagi mau tenang, kayak abis dari gereja kayak, Tuhan aku mau memaafkan ya Tuhan ya, aku mau jadi anakmu ya Tuhan ya, karena Tuhan kan mengajari kita harus gitu. Tapi baru pulang nyetir dari rumahku ke Kintaegon cuma butuh 3 menit. Dari Kintaegon sampai rumah mulailah Adi ngomong sesuatu yang langsung meledak. Kayak aduh, ini kok kamu gitu ya? Itu respon reflect itu loh. Dan dari situ aku belajar kalau aku tanpa senjata itu, aku tidak bisa waras. Aku langsung naik marahnya gitu. Saat aku puasa, aku itu nggak suka puasa gitu loh. Aku dulu mikir, ya udah aku puasa aja, sekalian aku mau kurus ya, karena abis lahiran lumayan bulat gitu loh. Jadi aku puasa doa supaya aku mau kurus, sekalian doa. Tapi itu tidak berhasil karena motif aku salah. Dan sampai mentok aku diingetin sama teman, no, di bahan LG juga bilang no. Kamu harusnya doa puasa. Kamu doa untuk apa? Nanti kamu dapat bonus diet kalau kurus ya wes itu bonusmu gitu loh. Di satu sisi saat aku puasa, kenapa puasa sih, orang nanya kan kenapa harus puasa? Gunanya untuk apa? Kan puasa itu biasanya hungry itu angry gitu. Tapi aku belajar di situ ya sepanjang ini, kalau aku mulai puasa, aku melemahkan dagingku. Di mana satu posisi suara Tuhan makin kenceng, aku makin bisa dengar suara Tuhan tuh. Saat aku mau marah, Tuhan bisa suara Tuhan langsung keluar tuh, tenang. Saat aku mau panik, don't worry, aku bisa langsung diam gitu loh. Jadi itu signal-signalnya aku belajar dari puasa. Saat pancingan datang, saat iblisnya lagi, ayo, kamu yakin ya Adi masih cinta kamu? Kamu yakin ya kamu
kamu kenapa kayak kamu nggak dihargai gitu loh. Nah di situ aku saat kalau aku udah sadar, rada aku udah nyala, aku bisa tenang, dan aku bisa balas. Saat dia lagi serang sama aku bisa bilang no. Di dunia ini, yang penting Tuhan sayang aku. Aku nggak peduli suamiku sayang aku, mertua sayang aku, ipar sayang aku, anak-anakku gimana sama aku. Yang penting Tuhan Yesus itu sayang aku seadanya. Mungkin aku dianggap sebagai sampah di dalam keluarga ibu tiriku, atau mungkin nggak dihargai siapa sama siapa. Saat aku down, aku cuma bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jesus love me the way I am. Nggak apa-apa, Jesus love me the way aku bulat juga nggak apa-apa. Tuhan suka deh bulatku, pipiku bulat. Tuhan suka aku walaupun aku kelihatannya there's nothing right in my life. Aku tidak mencapai apa. Aku urus anaknya juga begitu. Anak juga bermasalah. Bisnis seperti gini. Nggak apa-apa. Yang penting Jesus say, I love you. I love you, Ying. I love just the way you are. I love all your flaws. Kamu ada jelek ini. Kamu suka marah. Kamu suka bentak. Kamu suka gak sabar, panik. Nggak apa-apa. I love you. I love that part of you too. Itulah saat kalau aku love-nya udah mulai mencari sumber love, kasih yang benar, aku kayak lebih bisa live with peace dan happy. Yes, I can feel that peace too, Ying. Ketika kamu ngomong dan ya serasa kamu menyerahkan semuanya ya karena sudah berserah gitu dari awalnya. Karena kamu membuat keputusan untuk mau berubah, untuk kamu nggak mau mengikuti si iblis gitu ya. Nggak mau ikutan marah dan ikutan panik dan sebagainya. Dan kamu memutuskan di mana kamu mau hanya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kamu for the bad times and good times, for the pipi cabi, dan juga Ying yang marah-marah gitu. Tuhan terima kamu apa adanya. Dan dari situ boleh tahu nggak? Kalau aku dapat inspired ada cerita tentang Santa Monica gitu ya. Kalau mungkin Precious Woman tahu di sini juga gitu, Santa Monica adalah seorang wanita yang sangat lembut gitu ya, dan juga dia berasal dari keluarga Kristen yang sangat saleh. Tapi kurang beruntungnya gitu ya, di usia mudanya dia harus menikah dan menikahnya sama seorang pria namanya Partisius gitu ya, atau Patrick gitu ya, and then ini berkali-kali lipat ya yang tidak sempurnanya. Kalau tadi kita boleh bilang ya suami kita nggak sempurna ya, ini berkali-kali lipat tidak sempurnanya, sudah pemarah, kemudian juga kasar, kemudian juga nggak setia, lalu juga peminum, ekonominya nggak mendukung, ditambah lagi kafir gitu ya. Dan luar biasanya di sini Santa Monica adalah sosok yang sangat lemah lembut. Jadi walaupun suaminya kasar kan kayak identiknya kalau udah suami kayak gitu pasti KDRT gitu ya. Tapi ini nggak terjadi di Santa Monica sehingga cerita itu sangat menginspirasi, di mana ketika suaminya marah, mabuk atau lagi nyolot gitu ya kalau boleh dibilang ya. Di sini Santa Monica bisa terus lemah lembut menghadapi suaminya, dan dia berpesan bahwa ketika suaminya lagi begitu gitu ya, lagi marah, itu berarti kan dalam tanda kutip kalau kita boleh bilang ada yang sakit ya. Dia juga mengalami satu kesakitan, satu luka di dalam sana, di mana kita justru sebagai istri harus ngemong gitu ya, harus bahkan di sini di ceritanya gitu Santa Monica justru malah mendoakan dia, malah berserah supaya si Patrick ini tuh bertobat gitu. Dan hasil sebelum meninggal suaminya bertobat dan minta dibaptis. Jadi sangat menginspirasi sekali, dan juga begitu ceritanya kurang lebih dengan Ying ya, Santa Ying. Oh. Jadi
dengan lemah lembut kamu bisa berserah dengan Tuhan, berdoa buat semuanya gitu, di mana perubahannya? Boleh tahu nggak, Ying? Kalau perubahan, aku Sehingga belajar gitu. kamu berhasil gitu. Kamu menyatakan, oke, aku berhasil, aku udah mengampuni dan aku berhasil mengampuni, dan akhirnya mereka berubah gitu. Aku merasa berhasil. Kenapa ya? Karena di satu titik itu di mana aku sadar aku habis berantem besar sama mertua, di mana mertua merasa tetap aku yang salah. Aku lari ke gereja, tapi bukan Kintaegon ya. Aku kali ini lari ke Yakobus. Aku duduk di Gua Maria sana. Aku marah karena Romonya lagi sibuk aja. Aku marah. Aku marah. Itu anginnya kencang banget. Itu seperti angerku ya, sangat kencang itu pohonnya sampai bergoyang-goyang. Pas aku keluarin semua, tiba-tiba Bunda Maria bilang, aku nanya, jadi mama, aku panggil mama, jadi aku harus gimana, Ma? Dia bilang, berdiam. Cuma satu perkataan, berdiam. Jadi di mana aku belajar, aku harus berdiam, walaupun aku tidak salah. Aku mengaku, minta maaf. Mah, sorry aku salah. Sorry aku salah, walaupun aku tidak salah. Jadi, aku jadi blank. Oke, aku jadi belajar di situ. Pertama itu berubah sendiri aja. Kita berubah sendiri. Kita fokus di diri, menjalin relasi dengan Tuhan dulu. Yang lain tidak usah, gak usah peduli deh, gak usah mikir dia gimana sama kamu, gimana dia apain segala gitu. Saat ini kita cuma fokus sama Tuhan, mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita fix relasi aku sama Tuhan. The rest, let God do the rest gitu loh. Aku ajak Adi untuk rosario, gak mau. Misa pagi gak mau, puasa gak mau, apalagi baca firman. Gak mau, pokoknya gak mau semua. Ya udah, aku fokus aja sendiri, aku doa. Aku kalau dipikir-pikir kayaknya aku nggak tidak doa supaya dia menjadi dekat sama Tuhan apa gimana. Aku cuma bilang, aku selalu doa supaya aku bisa happy, aku bisa enjoy pernikahan ini, aku bisa waras. The rest, benar-benar aku tidak minta lagi. Aku benar-benar nggak minta, ya Tuhan biarlah. Dulu aku sering doa, Tuhan biarlah mertuaku jangan gini. Ini nggak dapet jawaban apa-apa. Tapi saat aku doa supaya aku bisa happy, Tuhan itu berjalan dengan luar biasanya. Adi mulai berubah. Dia tiba-tiba suatu hari bilang, Ying, aku mau ikut kamu besok ke misa. Terus tiba-tiba mertuaku sama Adi itu bilang, aku juga mau melakukan 5 senjata ini tanpa aku suruh bertahun-tahun itu nggak ada pernah orang oke aku ikut. Tapi ya ampun, aku udah benar-benar cuek deh. Udahlah ya, biarin Tuhan yang atur semua deh. Aku atur aku sendiri aja, aku jaga sendiri aja. Ya yang lain ya udahlah, biar dia Tuhan yang atur. Dia sendiri menggerakkan hati mereka supaya mereka mau jalanin 5 senjata. Dan saat mereka menjalani 5 senjata, Adi makin dekat sama Tuhan. Dia mau dia sekarang bisa tuh, dia mau take part untuk mendidik anak. Dia tahu dia sebagai iman di keluarga gitu loh. Dia ajarin anak Bible, dia ajarin anak value-value, dia ajarin anak tentang Jesus, who's Mother Mary, segala gitu tanpa aku suruh. Dan di mertua, aku tadi kan cerita ya sampai panas banget berantem sampai aku gak peduli aku masuk neraka itu. Sekarang kita bisa jadi teman baik. Dia bisa care sama aku. Oh, Ing, kamu mau ke Malaysia ya? Ya udah, Mama kasih uang jajan. Kamu tenang aja, kamu pergi. Kamu pulang Malaysia, have fun aja gitu loh. Terus saat aku ada khawatir, dia langsung nggak apa-apa. Semua ada proses. Dia tahu aku khawatir anak. Dia tiap minggu ajak anak aku pergi tanpa aku minta gitu loh. Itu yang luar biasa. Siapa bisa? Aku nggak bisa kebayang sih waktu dulu yang lagi panas gitu.
akhirnya kita bisa sampai damai seperti gini, seperti benar-benar mama yang sayang anak sendiri gitu loh. Yang itu gapnya yang udah dihancurin, temboknya udah dihancurin dengan cinta kasih Tuhan. Dan itu aku merasakan itu benar-benar kalau bukan power of God, nggak ada yang bisa melakukan itu. Wah, yang dengar di sini boleh kasih love ya, yang banyak kalau bisa. Ini miracle does happen ya, Iyeng ya, bahwa ketika kita sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh bersatu dengan Tuhan ya, nggak main-main ya, dia bisa mengubahkan yang tidak mungkin kalau boleh kita bilang gitu ya. Oke, last question for both of you, buat Frida dan juga buat Ting gitu ya. Is there kalian sudah mengalami journey gitu ya, masalah yang begitu luar biasa, yang pelik gitu, kemudian kalian membuat keputusan untuk berubah dari diri sendiri, mengampuni terlebih dahulu dan lain-lain. Dan ada nggak advice ya buat yang hadir di sini untuk precious women sekalian yang mungkin masih mengalami masalah, yang masih sedang sakit hati, masih terluka di sana, tapi diem aja. Ya kayak dulu Ying diem aja, temboknya dibangun ya diem aja. Gitu. Ada nggak advice buat mereka untuk bisa mengampuni pasangan, bahkan mertua dan ipar juga? Atau mungkin ada ayat khusus? Silakan Frida dan juga Ying. Frida dulu. Kalau dari aku, yang pasti ambil langkah yang pertama dulu. Langkah pertama yaitu kita bilang kita mau untuk mengampuni. Dengan kita sudah bilang kita mau, berarti itu sudah mengundang Tuhan untuk dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja gitu. Nah, nanti sisanya Tuhan yang akan mampukan gitu. Nggak usah bilang aku nggak bisa. Emang kita semua nggak akan bisa dalam keadaan kepahitan gitu ya. Tapi Tuhan yang akan memampukan. Dan dalam prosesnya tetap taat, tetap setia. Nggak mudah, tapi itu tadi ya, dalam menjalaninya plus 5 senjata tadi ya, Ming. Jadi lebih powerful lagi pastinya gitu. Dan aku yakin banget kalau kita udah keluar dari proses itu, bukan berarti masalah rumah tangga habis gitu ya, bim salah bim lenyap, enggak. Namanya hidup berumah tangga itu pasti akan ada masalah-masalah kedepannya seperti apa, itu sampai mau memisahkan kita gitu ya. Tapi kalau kita berjalannya bersama Tuhan, pasti semuanya bisa kita lalui. Dan kita ingat kita itu satu tim sama suami, sama pasangan kita satu tim. Gitu. Amin. Thank you, Sis Frida. Dari Sisi, silakan. Dari aku mau bilang itu pernikahan itu seperti Frida ada bilang itu Jesus melakukan miracle di pernikahan Kana. Itu benar banget karena pernikahan kita itu bisa sebagai wine gitu loh. Tapi wine itu makin lama disimpan itu makin manis, makin berharga dan makin wangi itu loh. Tapi dengan syarat harus pakai cara yang benar gitu loh. Suhu yang tepat, simpan di mana segala gitu. Dan di sini ada satu ayat yang mengena banget buat aku ya, itu di Markus 11 ayat 22. Sorry aku baca di English ya. Jadi dia berkata, "Then Jesus said to the disciples, have faith in God. I tell you the truth. You can say this to mountain, may you be lifted and thrown into the sea. And it will happen. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. I tell you, you can pray for everything. And if you believe that you have received it, it will be yours." Dan dengan terakhir tutup ayat ini, it says, "But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too." Jadi aku percaya di dalam itu miracles itu happens kalau kita benar-benar percaya. Masalah aku dari dulu itu aku selalu harus doubt gitu loh. Benar nggak? Benar nggak?
itu si iblis suka lempar pertanyaan, are you sure? Lu yakin nanti akan fine gitu. You yakin nanti lu bisa biayain anak? Lu yakin gini suamimu akan bertobat? Lu yakin mertuamu gini? Itu doubts yang dia throw di dalam hati kita, yang buat kita bikin kita doubts, kayak takut, nervous gitu. Itu yang mengkikis faith kita tentang Tuhan, ke Tuhan, kasih Tuhan. Kita sering lupa itu, Tuhan kita itu siapa sih? Tuhan kita itu bisa memisah Red Sea loh. Dia bisa lakukan, dia bisa membangkitkan orang yang mati menjadi hidup. Kenapa kita lupa? Karena kita punya doubts yang seperti gitu. Dan di sini dia bilang, kalau misalnya you have that faith, lu mau geser gunung itu, dan kamu benar-benar percaya itu bisa geser. Kalau kamu benar-benar percaya tanpa any doubts. Dan sebelumnya, kamu harus memaafkan siapa yang bikin kamu kesel, jengkel, menyakiti kamu, karena kita sendiri juga tidak sempurna. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar biasa sekali. Sising dan juga Sis Frida sungguh menguatkan, sungguh menginspirasi, dan semoga banyak wanita-wanita yang hadir malam hari ini, para precious women sekalian yang berharga di mata Tuhan. Kamu sungguh bisa buka hati kamu, mau terlebih dahulu untuk mengampuni diri kamu sendiri karena diri kamu nggak sempurna, dan juga menggandeng Tuhan untuk boleh tetap setia dan taat gitu ya. Precious women sekalian, apapun badai dan halangannya, mau yang kilik-kilik siapa juga nggak akan bisa goyang, ya, unshakable gitu kalau boleh dibilang kalau kamu bersama Tuhan. Percaya without any doubt tadi kalau kata Ying gitu ya. Apapun bisa terjadi tadi, miracle yang kita udah pikir dengan nalar manusia nggak mungkin terjadi, pasti nggak mungkin berubah, nggak mungkin lah, udah dari lahir begitu, gimana berubahnya, apalagi mertua gitu ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin jika engkau mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan. Luar biasa sekali malam hari ini gitu ya, dan ada juga satu ayat yang menguatkan gitu di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Pasti nggak mudah, fans. Sangat nggak mudah. Bahkan ada quote yang bilang, it isn't an easy journey to get a place where you forgive people, but it is such a powerful place because it's free you. Jadi kita memaafkan, kita juga membebaskan diri kita. Dan ada Maya Angelou yang bilang, you can forgive without loving. Kita mau mengampuni dia karena kita sayang dia, karena kita mau bertahan. Mau jadi satu, mau sepakat di dalam Tuhan. Thank you so much buat Ying dan juga Sis Frida. Saya masih merinding nih sampai saat ini gitu ya. Semoga banyak juga wanita-wanita fans di luar sana yang juga bisa merasakan kekuatan Tuhan yang hadir di pernikahan Sis Frida dan juga Sis Ying, di mana kalian akhirnya bertahan jadi 10 tahun, bahkan 50 tahun lagi kalau ada lagunya gitu ya. Sungguh menjadi berkat. Untuk fans yang setuju boleh kasih reaction, boleh kasih gift juga di GoPlay. Sungguh sangat memberkati. Dan di sini juga untuk fans yang ingin didoakan, Precious Woman, silakan boleh menghubungi admin dan juga bisa boleh isi formulir doanya. Yang mau ikut gabung di komunitas juga penting banget ya. Tadi satu, kita membuat keputusan untuk memaafkan. Kemudian yang kedua, kita juga boleh terlibat di dalam komunitas. Kalau di LOJF kita punya light group yang positif, di mana kita bisa sadar di sana, fans, bahwa kita nggak sendirian. Kita bukan istri yang menderita sendirian. Masalah kita ternyata
nggak lebih berat dari orang lain. Di situ kita akan sama-sama dikuatkan, friends. Sama-sama didukung di komunitas yang positif, dikasih 5 senjata kayak Ying tadi, gitu ya. Sungguh akan menguatkan. Dan kalau boleh dibilang juga pelayanan juga akan menguatkan dan makin banyak berkat di dalam keluarga kamu. Itu fans untuk malam hari ini. So, can you forgive? Oke, fans, mau mengingatkan di sini bahwa di LOJF juga ada Feast at Home, juga ada Praise and Worship. Ini setiap hari Sabtu jam 4 di YouTube LOJF Indonesia. Kemudian kita juga ada untuk anak-anak, juga ada untuk remaja. Kalau untuk remaja ada LG-nya setiap Sabtu jam 11, itu ada 2 minggu sekali. Bisa langsung aja daftar via Instagram @LOJF-Indo. Dan untuk anak-anak yang usianya toddler sampai dengan 3 SD ada Awesome Kids ya, Feast at Home for Awesome Kids, itu tiap minggu jam 11 pagi di YouTube LOJF Indonesia. Dan juga untuk yang kelas 4 ke atas sampai 6 SD ada di Feast at Home for Stars Club. Ini tiap minggu jam 10 di YouTube LOJF Indonesia. Dan juga setiap hari, di hari Senin setiap sampai hari Jumat, ada Hati yang Menyembah di GoPlay setiap jam 7:30 pagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan juga boleh follow IG Precious Woman @preciouswoman_. Mari kita tutup bersama-sama di dalam doa. Kita tenangkan hati kita saat ini. Kita mau tunduk di hadapannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu buat sharing malam hari ini yang boleh kami dengar dari Sis Frida dan juga Sis Ying. Engkau yang tahu Tuhan, masalah yang boleh mereka hadapi, masalah dari setiap kami yang ada di sini, masalah rumah tangga, masalah komunikasi, masalah dengan pasangan kami, mungkin juga masalah dengan mertua kami, ipar kami, dan yang lainnya. Tuhan, kami mau punya hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang mau mengampuni. Sungguh dari hati kami. Kami mau berserah kepadamu, membuka hati kami lebar-lebar malam hari ini Tuhan. Supaya Engkau boleh pulihkan kami. Pulihkan luka-luka yang ada di dalam hati kami. Buat kami juga berserah kepadamu. Kami nggak tahu Tuhan, kami bisa apa lagi tanpa Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau. Bahkan di saat kami yang tersulit sekalipun. Malam hari ini Tuhan, ubahkan hati kami yang keras untuk boleh seperti Engkau. Mempunyai hati yang lembut juga seperti Santa Monica ya Tuhan. Kami mau mengampuni pasangan kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Karena Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami malam hari ini untuk terus berpegang kepadamu, untuk tetap setia dan taat hanya kepadamu. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk Sis Frida dan Sis Ying udah melayani malam hari ini. Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Kau berkati pasangan mereka. Berkati anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Semoga sungguh boleh terus memuliakan nama-Mu. Satukan doa yang tidak sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita mau sapa Bunda kita juga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Monica, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Terima kasih Sis Frida dan juga Sis Ying buat malam hari ini. Kita ketemu lagi ya di Precious Moment Night di 2 minggu lagi. Shalom, you
our love.